seluruh kawasan-kawasan industri yang dimiliki langsung oleh pemerintah, oleh Kementerian BUMN, itu ada kawasan industri Medan, kawasan industri Makassar, kawasan Berikat Nusantara, kemudian ada Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan ada kawasan industri Makassar. Kemudian kita juga akan diberi amanah untuk mengembangkan clearing berjangka Indonesia. Kita juga akan mengembangkan Balai Pustaka, dan tentunya yang last but not least itu adalah PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, dan juga ada Nindya Karya. Baik, Pak Ari, tadi kita sudah membahas terkait dengan seperti apa nanti sinerginya, tapi kalau untuk terobosan-terobosan baru dan juga pastinya pembenahan atau perbaikan yang akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan anggota holding ini akan seperti apa nantinya? Baik, yang pertama-tama tentunya kita akan coba melakukan transformasi model bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi itu bisa kita lihat nanti misalnya di kontraktor, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk memberikan nilai tambah dalam bentuk efisiensi biaya dan juga ketepatan akurasi di dalam melakukan bidding. Gitu. Jadi kita bisa punya estimasi biaya yang baik sehingga kita bisa kontrol pelaksanaan dari pekerjaan itu nantinya. Kemudian juga penggunaan teknologi di dalam melihat ekosistem sebuah industri, misalnya kawasan industri. Di dalam kawasan industri itu ada tenant yang beragam, ada karyawan dari kawasan industri tersebut, di mana perilakunya bisa kita coba digitalisasi, sehingga kita bisa mencoba melihat peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan di dalam kawasan industri tersebut, dan juga menggunakan teknologi di kawasan industri untuk itu sendiri untuk membantu tenant-tenant dalam melancarkan bisnis mereka. Itu satu. Jadi transformasi model bisnis melalui penggunaan teknologi. Kalau di kawasan industri sendiri, Mbak Monica, kita akan coba transformasikan agar tidak bertumpu hanya kepada penjualan lahan semata, tapi juga bagaimana kita bisa memperoleh recurring income. Karena di dalam kawasan industri itu kan sebenarnya banyak jasa-jasa yang bisa kita berikan yang akan membantu tenan-tenan itu sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai contoh misalnya pembangunan fiber optik, penyediaan layanan air bersih, penyediaan layanan pengolahan limbah, dan bagaimana pada akhirnya kita bisa membentuk kawasan industri ini menjadi smart and green industrial estate dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden di dalam setelah mengikuti COP26 yang baru-baru ini saja dilakukan. Untuk Balai Pustaka terobosannya kalau kita lihat Mbak Monica, Balai Pustaka itu sebenarnya kaya raya di dalam memiliki hak kekayaan intelektual. Kita tahu ada cerita Siti Nurbaya, ada cerita layar terkembang. Kalau IP-nya tersebut bisa kita monetize, itu kita bisa mengubah Balai Pustaka dari perusahaan yang hanya bergerak di bidang percetakan yang boleh kita bilang sudah old economy, kita transformasikan menjadi sebuah perusahaan digital based dan memanfaatkan IP yang mereka miliki yang sebenarnya bisa kita harapkan bisa dimonetize. Mungkin dalam bentuk komik, dalam bentuk serial-serial TV ataupun apapun yang bisa kita monetize di media-media seperti YouTube dan media elektronik lainnya. Untuk clearing berjangka, kita tentunya sangat mengharapkan bahwa kita bisa menambah komoditas-komoditas yang bisa diperdagangkan. Jadi ini membantu perputaran transaksi dari komoditas itu sendiri, dan juga mungkin kita akan tambahkan layanan-layanan yang bisa membantu kelancaran dari transaksi perdagangan komoditas itu sendiri dalam bentuk misalnya resi gudang dan beberapa alternatif transaksi atau jasa-jasa yang bisa kita berikan lainnya. Jadi itu terobosan-terobosan yang kita harapkan bisa membantu anggota holding kita untuk tumbuh mencapai potensi yang selama ini belum bisa digapai, padahal potensinya sendiri menurut kami sangat luar biasa besarnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.